Heyo, Himasekta Podcast di sini. Skuy, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Hima Sekta. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yaitu Ibu dosen Ibu Nur Aini Astuti. Selamat datang Bu. Yap. Sebelumnya apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, saya di sini ingin bertanya-tanya Bu terkait jurusan kita, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama, apa itu jurusan Sosial Ekonomi Pertanian? Fakultas Pertanian itu kan terdiri dari berbagai jurusan, ya ada sekitar 5 jurusan. Nah, jurusan Sosial Ekonomi ini salah satu dari jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang menarik mungkin adalah sosial ekonominya itu. Dia sosial ekonomi tetapi berada di fakultas eksak gitu, ya kan? Nah, itu kan juga mencerminkan konten dari disiplin ilmu yang ditawarkan di jurusan sosial ekonomi itu. Nah, jurusan sosial ekonomi saat ini punya 3 prodi, ya, 1 prodi S2 dan 2 prodi S1. Nah, prodi satunya prodi agribisnis dan prodi penyuluhan pertanian, yang S2-nya ilmu ekonomi pertanian. Nah, dari judulnya aja, namanya aja udah mencerminkan ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Cuma basisnya memang pertanian dan pedesaan. Jadi walaupun bernama sosial ekonomi, tapi diletakkannya itu ya di fakultas pertanian yang eksak gitu. Kenapa jurusan Sosial Ekonomi itu S1-nya ada 2 Bu? Kenapa agribisnis dengan penyuluhan itu digabung Bu? Iya. Kenapa digabung atau kenapa dipisah? Kenapa ada? Iya. Kenapa ada? Kenapa ada 2? Yang lain kenapa cuma 1 gitu ya? Jurusannya cuma 1, S1-nya ya. Ya itu kan kehadiran penyuluhan dan agribisnis itu tidak terlepas dari prodi-prodi yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Jadi sebelum tahun 95 itu Sosek itu sudah punya 2 prodi juga. Yang satu prodi sosial ekonomi sendiri dan yang kedua prodi Pemdes, namanya pembangunan pedesaan gitu. Jadi dari dulu tuh memang sudah ada 2. Kenapa 2? Karena memang core ilmunya itu berbeda gitu. Yang sosial ekonomi kontennya lebih banyak ekonomi, sementara yang pembangunan desaan itu lebih banyak aspek sosialnya. Yang kemudian tahun 95 itu berubah namanya. Yang sosial ekonomi ini menjadi agribisnis, sedangkan yang Pemdes itu menjadi penyuluhan gitu ya. Jadi memang ada 2 sudah dari sejak lama berdiri dan masing-masing itu punya fokus yang berbeda rumpun keilmuannya, sehingga kalau disatukan itu mengkerdilkan gitu, jadi supaya pas ya dipisah gitu. Ada nggak sih Bu lulusan dari agribisnis ataupun penyuluhan pertanian yang lanjut S2-nya ke luar negeri Bu? Ada beberapa yang saya tahu itu Bu Foni Mutiara, dia S2-nya kan ke Australia. Itu juga ada Ibu Yusmarni ke Belanda gitu. Terus ada juga Ami Sukma Utami, dia ke Jerman gitu. Ya itu beberapa, ada Nini dan ada beberapa sih ya yang ke Belgia juga ada gitu. Boleh cerita sedikit nggak Bu tentang hal yang menarik selama Ibu menjadi dosen di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Bu? Saya rasa karena pekerjaan ini adalah pekerjaan di dunia pendidikan, sehingga itu kan wadah setidaknya bagi saya ya, untuk tidak saja hanya transfer ilmu, tapi juga bertemu dengan para pembelajar gitu, orang yang masuk ke universitas dan kemudian menjadi mahasiswa adalah orang-orang yang belajar kan ya. Jadi interaksi dengan para pembelajar itu turut memotivasi dosen untuk senantiasa menambah ilmu juga gitu. Ya setiap pekerjaan itu kan ada sisi menjemukannya gitu ya, sisi yang menjemukan gitu ya. Saya sih nggak mau bilang yang negatif ya, tapi ada kalanya kita merasa jemu. Kejemuan itu justru bukan karena pekerjaan dosennya gitu. Saya selalu tertarik untuk
berbicara tentang disiplin ilmu yang saya kuasai gitu. Kalau berbicara hal yang saya nggak kuasai sih nggak tertarik gitu, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau selama yang dibicarakan di kelas itu adalah disiplin ilmu saya, penyuluhan, sosiologi, gitu. Kalau selama masih itu saya masih sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Mendapatkan feedback dari mahasiswa itu turut memotivasi untuk senantiasa mengembangkan keilmuan. Tapi yang menjemukan itu justrunya profesi dosen itu juga ada kewajiban administrasinya yang riuh banget gitu. Nah justru jemunya di situ, tapi itu juga kewajiban yang melekat dalam profesi dosen ya. Ada kegiatan-kegiatan administrasi yang kadang-kala kita sangat jemu menyelesaikannya, tapi tidak punya pilihan selain diselesaikan gitu. Jadi kalau selama masuk kelas berinteraksi dengan mahasiswa atau melakukan penelitian dan pengabdian itu so far sih asik-asik aja gitu. Kalau di masa pandemi ini Bu, gimana saya Bu? Di masa pandemi ya itu kan juga ada tantangan ya. Oke. Saya merasakan interaksi dengan mahasiswa justru menurun gitu. Artinya mungkin banyak kendala ya. Kan kita kuliah tatap mukanya secara tidak langsung menggunakan platform tertentu gitu. Yang sangat tergantung kelancarannya itu dengan jaringan. Ya enggak? Kalau nggak jaringan saya yang bermasalah, ya jaringan mahasiswanya juga bermasalah. Sehingga kita tentu berbeda ya dampak komunikasi face to face langsung dengan komunikasi yang menggunakan peralatan yang tidak langsung gitu. Ada banyak hal yang sepertinya ingin saya ceritakan yang menunjang materi hari itu. Namun kayaknya tidak bisa saja, karena pertama ketika kita berkomunikasi itu bagaimana feedback orang lain terhadap kita itu kan mempengaruhi. Anda bisa bayangkan ya, saya bercerita berapi-api, yang saya lihat itu cuma namanya doang. Mereka nggak on cam gitu, kan seperti bicara di dinding. Kan nggak mungkin semangat toh kalau berbicara di dinding. Jadi ada beberapa yang bisa on cam ya, ada yang banyak malah off cam, karena dengan alasan kalau dibuka malah itu membuat jaringannya lemot gitu, dan itu menurunkan semangat, tapi materi tetap tercapai. Tapi tentu saja berbeda gitu, dan itu menjadi tantangan juga dalam berinteraksi selama proses pembelajaran. Dan ya andai kan harus dibandingkan, tentu saja lebih memilih untuk offline ya, bertemu di ruang kelas gitu. Suasana diskusinya juga beda gitu ya. Tips dan trik dari Ibu untuk mahasiswa selama kuliah online ini, Bu? Apa ya, karena gini ya, yang namanya belajar, setiap orang itu punya kekhasan masing-masing dalam mengenjoykan diri, itu kan beda-beda ya, beda-beda. Kalau saya sebagai dosen dalam mempersiapkan materi pembelajaran, yang bisa saya lakukan adalah membuat PPT-nya itu supaya menarik, gitu kan. PPT yang saya share itu sedapat mungkin, kalaupun kontennya tidak akan berubah, substansinya tidak akan berubah, tapi backgroundnya harus berubah, gitu. Minimal backgroundnya dirubah lah, gitu ya, yang lebih eye catching, gitu. Ya, karena proses berpikir dalam proses pembelajaran, pintu masuk yang pertama itu kan atensi. Tidak ada proses berpikir kalau tidak didahului oleh perhatian. Nah, yang bisa saya lakukan itu menarik perhatian gitu. Nah, kalau untuk mahasiswanya sendiri, tips-tipsnya coba meninjau kembali lah tujuan Anda masuk sebagai mahasiswa itu apa gitu. Tentu ada banyak kegiatan ya yang Anda bisa kerjakan sebagai seorang mahasiswa, tapi yang pokok dan yang wajib pertama-tama itu kan belajar. Nah, ketika di setiap momen belajar, manfaatkan itu dengan baik, karena yang dipergunjingkan dalam suasana perkuliahan pasti ilmu kan, yang dibicarakan itu pasti ilmu. Untuk membangkitkan semangat itu ya pikirkan kembali deh, bayar SPP setiap semester tuh lumayan loh ya gitu. Terus beli pulsa, beli buku, beli mungkin kertas fotokopi ke warnet juga gitu. Itu harus dipandang sebagai investasi, ya kan.
kalau dia sebuah investasi, maka tentu diupayakan investasi itu akan kembali gitu. Jadi bukan sesuatu yang terbuang saja. Supaya dia kembali dan berbekas dalam bentuk ilmu, tentu setiap momen perkuliahan harus dihadapi dengan serius gitu. Tapi kalau mahasiswanya jenuh, saya sih maklum saja ya, ada memang beberapa materi yang itu konseptual sekali gitu, atau tergantung minat juga. Ada yang sukanya hitung-hitungan, kalau sudah mulai konsep deskripsi yang berbentuk narasi itu mulai ngantuk gitu, atau ada yang sukanya seperti itu, kalau udah hitung-hitungan bawaannya mulai ngantuk. Ya ngopi aja kalau gitu, ya ngantuk mah ngopi aja, nggak susah-susah gitu ya. Program yang menarik di jurusan sosek ini apa aja? Sosek ini kan lembaga pendidikan ya, tentunya semua rencana kerja yang berhubungan dengan itu, pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat, penelitian, hal seperti itu yang sifatnya pengembangan keilmuan gitu. Kalau itu pasti nggak menarik bagi mahasiswa, tapi tentu saja di situ ada program kemahasiswaan yang kita tumpangkan pengembangannya itu kepada dosen pembina kemahasiswaan. Tapi kalau ditanya apa sih program yang menarik, selama ini sih programnya program yang rutin gitu ya. Mungkin bagi mahasiswa nggak ada menarik-menariknya gitu. Misalnya kunjungan kerja, menariknya coba kunjungan untuk menjalin kerjasama, itu nggak melibatkan mahasiswa gitu. Pengembangan kurikulum, kan programnya yang terkait itu, atau perbaikan sarana dan prasarana. Mungkin kalau yang berkaitan dengan mahasiswa mungkin itu ya, sarana prasarananya bisa diakses. Apa lagi ya, kalau kita definisikan yang menarik itu yang mahasiswa antusias untuk ikut di dalamnya, tidak ada, nggak menarik sih, menonton aja yang ada gitu, karena itu seperti program yang memang rutin harus dikerjakan terkait pengembangan institusi pendidikan, pengabdian, penelitian, sarpras gitu, dan tentu aja ada program yang berkaitan dengan kemahasiswaan yang ditumpangkan itu ke pembina kemahasiswaan. Jadi jurusan menyediakan sarana dalam bentuk pembiayaan, terserah mau diapakan deh gitu, nanti biaya bisa diakses gitu, selama itu sesuai dengan aturan-aturan keuangan. Yep. So, skill ini kan kita dapatkan lewat bisa dua ya, bisa lewat ekstrakurikuler gitu, bukan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu kan terkait dengan kurikulum, tapi ekstrakurikuler di mana mahasiswa bisa terlibat dalam banyak organisasi kemahasiswaan, di situ soft skill-nya terasah. Misalnya kepemimpinan, kan kalau Anda nggak ikut organisasi, kapan dong aspek kepemimpinannya bisa diasah? Terus di situ juga bisa diasah kemampuan berkomunikasi, lewat jalur organisasi itu bisa dikembangkan gitu. Ya soft skill, cuma di proses pembelajaran kita mendorong dosen-dosen untuk menerapkan metode pembelajaran student centered learning yang menjadikan student atau mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, yang diharapkan mereka itu aktif ya, baik dalam mencari informasi dalam proses pembelajaran, untuk diskusi dan lain-lain. Nah, itu soft skill-nya diharapkan berkembangnya di situ. Misalnya berpikir kritis, itu kan tidak ada manual ininya, panduan manualnya berpikir kritis, tapi itu harus sesuatu yang harus dikerjakan, baru kemudian dia terasah ya. Tidak akan mungkin kemampuan berpikir kritis itu terasah kalau mahasiswanya malas pikir, ya toh? Jadi tidak mungkin kemampuan komunikasinya terasah kalau mahasiswanya malas merespon. Jadi kita mendorong dosen-dosen untuk menerapkan itu gitu. Nah, kendalanya kemudian dengan pembelajaran yang online itu mungkin sedikit banyak tidak bisa diterapkan secara ideal gitu. Tidak bisa diterapkan secara ideal. Yang bisa kita dosen lakukan kan mempercayakan kepada mahasiswa bahwa mereka secara mandiri aktif untuk mencari tahu informasi terkait dengan mata kuliah yang sedang dia ambil. Pembelajaran aktif seperti itu kan juga bagian dari SCL.
bahwa kemudian mahasiswa dia mengerjakan, ya terus gimana dengan dosennya? Paling ancamannya nilainya kurang kan gitu. Nah, ancaman seperti itu juga kadang nggak efektif juga kan ya. Jadi kalau ditanya kepada saya, ada nggak program khusus pelatihan soft skill? Ya nggak ada. Ya itu dikembangkan dalam ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan dan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswanya untuk bisa mengembangkan seperangkat kemampuan yang soft skill itu. Tapi mungkin kalau ditanya dalam masa pandemi ini, apakah itu berlangsung Bu? Gitu. Mungkin nggak optimal. Saya rasa nggak optimal gitu. Ya. Ada nggak Bu yang membuat jurusan sosial ekonomi itu beda dari jurusan lain gitu? Kalau bidang ilmu kita itu sosial, tapi kita berada di fakultas eksak gitu. Cuma tidak juga bisa kalau misal katakanlah anak ekonomi taruh aja di fakultas ekonomi, terus anak penyuluhan taruh di fisip, nggak juga bisa beda, bisa begitu gitu. Dia harus tetap dipertanyakan. Kenapa? Karena dasar kajiannya itu kan pertanian dan pedesaan gitu. Kalau anak agri ditaruh di ekonomi, maka dia kehilangan rohnya. Pun begitu juga jika anak penyuluhan ditaruh di fisip, dia kehilangan rohnya. Perbedaannya itu, dia adalah anak sosial yang berada di lingkungan eksak gitu. Pada prodi penyuluhan pertanian itu lebih fokus pada public speaking atau materinya, Bu? Oke, penyuluhan itu kan proses pembelajaran, jadi core ilmunya kan pembelajaran gitu. Cuma kalau kita lihat konten dari struktur kurikulumnya, saya tidak terlalu pas menjelaskan ya, tapi memang banyak muatan-muatan komunikasi, karena diharapkan kan lulusannya memang berkiprah di bidang yang mengharuskannya bertemu dengan banyak orang, ya seperti konsultan, seperti tenaga penyuluh, tenaga pengembangan masyarakat, konsultan pengembangan masyarakat. Jadi konten komunikasinya memang banyak, ditambah lagi dengan materi yang berkaitan dengan manajemen inovasi itu banyak sekali gitu. Jadi kalau prodi penyuluhan yang sekarang ini spesifikasinya itu prodi penyuluhan yang transformatif, saya nggak terlalu pas ya menjelaskan ini, yang menjelaskan pas ini Bu Sri ini. Tapi yang saya tangkap adalah bahwa kemudian yang ditawarkan oleh prodi penyuluhan adalah lulusan yang berbeda, tidak penyuluhan dalam makna konvensional gitu ya, tetapi yang lebih progresif seperti itu ya. Jadi public speaking ya itu mungkin bagian dari itu. Ada mungkin konten itu tentu saja ada, karena materi komunikasinya itu banyak banget gitu. Untuk prospek kerja di penyuluhan sama agribisnis itu beda atau ada kesamaan gitu? Dalam dunia kerja kemudian dicampur baur sih. Anak agri itu malah jadi penyuluh gitu, jadi konsultan di bidang pengembangan masyarakat tuh banyak banget gitu ya. Tapi oke lah, saya punya contekan ya dari Bu Z Nita. Kalau kita mulai dari agri dulu ya. Kalau untuk anak agri, prospek kerjanya itu tentu tidak lepas dari profil lulusan gitu ya, tidak lepas dari profil lulusan. Yang pertama itu praktisi agribisnis ya, praktisi agribisnis ya. Kalau Anda memahami agribisnis sebagai sebuah sistem, itu kan dari hulu ke hilir plus penunjang. Di situ Anda bisa kerja itu dari hulu, on farm, hilir dan penunjang gitu. Bisa bekerja di manajer pabrik pupuk gitu ya, atau punya toko input pertanian gitu. Nah, itu banyak juga ya. Bidang kerjanya itu ya bidang kerja yang tergambar dari subsistem agribisnis itu. Yang paling banyak memang bukan yang paling banyak ya, saya nggak survei, tapi ada banyak yang saya kenal anak-anak agri itu bekerja di perbankan tuh banyak banget gitu. Ya jadi ya itu kan lembaga subsistem penunjang dalam sistem agribisnis. Terus yang bekerja sebagai konsultan juga banyak gitu ya. Saya tidak bisa kasih datanya berapa persen lulusan kita bekerja di setiap sektor itu, saya nggak bisa kasih, nggak sempat juga saya cari datanya. Tapi bidang kerjanya itu ya, dan kerjanya dari subsistem itu. Nah, penyuluhan itu sendiri sebenarnya kan subsistem dalam agribisnis, ya kan, dia berada di subsistem penunjang kan ya.
Jadi ya kalau kerjanya ya tidak lepas dari profil lulusannya juga. Dia pertama dia bisa bekerja sebagai peneliti, pendidik, ya konsultan, dia juga bisa perencana pembangunan, yang bekerja di bidang pemerintahan, dan yang pasti bisa di dosen gitu. Ya dosen di sosek tentunya. Tapi beberapa teman saya dia nggak dosen di sosek, mereka dosennya di peternakan gitu. Ada juga ya. Ada juga yang dosennya di fisik, komunikasi gitu. Ya cukup banyak. Artinya kalau dibandingkan dengan anak ekonomi, range peluang kerja anak akademis mana lebih besar gitu. Bagaimana sih Bu pandangan Ibu terhadap organisasi yang ada di Fakultas Pertanian? Organisasi apa maksudnya? Kemahasiswaankah? Lebih ke Himasekta. Himasekta saya pikir membanggakan ya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun itu kan selalu ada aja yang dibuat. Yang terakhir kan dapat ini kan ya, sebagai organisasi mahasiswa terbaik ya. Itu levelnya Indonesia ya. Levelnya apa sih Farel yang kemarin itu? Level penghargaan yang didapat oleh Himasekta? Di Unan, Bu. Unan ya, se-Unan ya. Itu keren banget gitu ya. Kalau di level fakultas tuh kayaknya udah setiap tahun deh sebagai organisasi kemahasiswaan terbaik itu. Kalau untuk Fakultas Pertanian tuh udah setiap tahun Himasekta. Dan ya andaikan tidak pandemi ini pasti ada Asia Academics in Action gitu biasanya yang banyak sekali pameran, temu bicara, seminar gitu. Saya sih keren ya. Dan terakhir ketua umum Himasekta untuk wilayah itu selalu kita pegang ya. Itu terakhir yang pegang anak penyuluhan ya. Sekarang anak penyuluhan Dino ya. Sebelumnya juga pernah ada angkatan 12 yang megang menjadi ketua wilayah gitu. Saya melihatnya sebagai organisasi yang positif ya, dan itu turut menyumbang pengembangan soft skill mahasiswa ya. Tentu saja saya mendorong ya mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan karena itu wadah bagi Anda untuk mulai menjalin relasi ya, mulai membangun modal sosial yang bernama networking gitu ya. Nanti Anda akan lihat bahwa nanti ketika Anda mulai masuk dunia kerja, networking itu sangat membantu gitu ya. Jadi saya positif. Ada nggak Bu beasiswa yang kayak misalnya dari BI gitu Bu, kan ada yang dari ekonomi sama pertanian cuma itu aja, atau ada beasiswa lain gitu Bu? Informasi mengenai beasiswa. Kalau dari UNAN itu kan ada PPA yang untuk prestasi gitu. Dan itu ya ditujukan untuk mahasiswa yang indikatornya itu IPK-nya tinggi, nanti di ranking. Saya tidak tahu hafal periodenya ya, tapi itu setiap tahun selalu ada. Kalau dari mitra independen itu dari BI ada, dari Japfa Foundation ada, terus dari apa lagi ya, dari lembaga-lembaga zakat ya, Basnas, PKPU gitu, rasanya pernah ada juga gitu ya. Saya rasa itu ya yang rutin. Tapi kadang-kadang di tengah jalan tuh ada juga misalnya kayak bank gitu, ketika ada kerjasama mereka kasih beasiswa gitu ya, yang mungkin yang tadi yang saya sebutkan. Sekian dulu pertanyaan dari kita. Terima kasih semuanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.